Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabi Fauzan dengan NIM 1020424111. Saya dari kelas 2402 dan pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 1 penambangan data. Mari kita mulai. Baik, untuk soal pertama, di sini gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Di sini kita langsung klik link yang ada di PDF dan langsung saja kita download. Dan dikarenakan saya sudah download, di sini akan muncul pada file explorer kita. Baik, untuk soal selanjutnya, jelaskan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Baik, yang pertama di sini kita langsung saja buka browser kita, lalu ketik Google Colabs. Nanti kita tunggu dan di sini kita langsung masuk Google Colabs. Dan dikarenakan saya sudah sign in, di sini kita langsung buat notebook baru. Baik, kita tunggu. Baik, dan berikut saya ubah namanya menjadi, dan ini adalah default name yang diberikan kepada kita. Di sini kita langsung ganti menjadi TP modul 1. Baik, di sini kita sudah bisa menggunakan si Google Colapse-nya. Dan untuk soal nomor 3, jelaskan langkah-langkah untuk menghubungkan Google Colapse dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dataset, serta tampilkan sintaks yang digunakan. Baik, sini kita langsung balik lagi ke Google Colapse. Dan untuk menghubungkan Google Colapse dengan Google Drive, di sini kita langsung masukkan from Google Colapse import drive. Nah, itu drive titik sorry titik mau menunjukkan menggunakan flash drive. Baik, langsung kita klik run dan kodenya akan mulai memproses dan drive akan berhasil terhubung. Nah, untuk soal nomor 4, sini tuliskan sintaks untuk mengimport library Pandas di Google Colapse. Lalu jelaskan peran dan fungsinya dalam membaca dataset. Baik, jadi langsung saja kita sambungkan ke Google Drive. Lanjutkan, semua, lanjutkan. Oke, baik, oke, sudah berhasil. Ini kita akan mengimport library Pandas dengan mengetikkan sintaks import pandas std, dan ini berfungsi untuk membaca dataset CSV yang telah kita masukkan ke dalam drive menjadi data frame yang bisa langsung dianalisis. Baik, selanjutnya pada nomor 5, sini tuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame.
Pandas dari Google Drive. Baik, sini kita langsung masuk lagi ke Google Colabs dan tambahkan kode, dan langsung saja kita masukkan sintaks berikut. Df sama dengan pd underscore get underscore csv, buka kurung, ketik, garis miring, konten, garis miring, drive, garis miring, my drive, yaitu ini adalah lokasi yang ada di drive kita. Dan tes csv. Baik, dataset akan dibaca menggunakan fungsi read .csv, dan variabel ini nantinya akan digunakan sebagai objek utama dalam proses analisis data. Dan sini kita sudah melihat berhasil juga. Baik, kita langsung next ke soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Baik, untuk menampilkan data, di sini kita langsung saja masukkan sintaks df let buka kurung 10. Langsung saja kita run. Baik, sini akan muncul output berikut. Dan fungsi hit di sini digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama yang ada di dataset. Dan tujuannya adalah untuk melihatkan gambar awal isi data dan memahami struktur kolom yang tersedia. Baik, di sini ada 10 row dan 80 kolom. Baik, untuk soal selanjutnya di nomor 7, yaitu tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Ini eh, data yang awal, dan selanjutnya kita coba untuk menampilkan data yang paling akhir dengan memasukkan sintaks df cell, itu 10 data. Dan fungsi tail sendiri digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Dan hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data terbaca dengan baik hingga bagian akhir. Di sini kita langsung pelajaran, dan akan muncul tampilan output sebagai berikut. Baik, soal selanjutnya pada nomor 8, yaitu jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimuat, serta jelaskan tujuan dari setiap langkah tersebut. Baik, di sini kita langsung saja menambahkan kode dan memasukkan sintaks df.info. Selanjutnya itu ada df.describe. Selanjutnya ada df.is nol dan sum. Baik, pada tahap data understanding, saya melakukan beberapa pemeriksaan terhadap dataset. Yang pertama, saya menggunakan fungsi info untuk mengetahui jumlah data, jumlah kolom, serta tipe data yang digunakan. Baik, di sini kita langsung pelajaran. Dan dari data tersebut, diketahui bahwa dataset memiliki 1459 baris, dan juga ada total 80 kolom dengan tipe data berupa integer, objek, dan float. Dan selanjutnya saya menggunakan fungsi describe untuk meringkas
untuk meringkas statistik seperti rata-rata, nilai minimum, dan maksimum. Dan juga saya menggunakan isNote untuk mengecek keberadaan dari masing-masing value. Baik, untuk soal selanjutnya di soal nomor 9, yaitu tuliskan sintaks untuk mengimport matplotlib dot plot dan seaborn. Lalu jelaskan fungsi kedua dalam visualisasi data. Baik, selanjutnya sini kita tambahkan kode lagi, dan untuk import library visualisasi di sini kita langsung masukkan sintaks import and c e c b c s yang import serial s. Baik, sini kita langsung run. Sini akan menyimpan. Baik, berhasil. Dan library tersebut diimport untuk keperluan visualisasi data. Dan matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik dasar. Dan sedangkan seaborn digunakan untuk menghasilkan visualisasi yang lebih informatif. Baik, selanjutnya pada nomor 10, tuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Lalu jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari grafik tersebut. Baik, di sini kita langsung tambah code dan langsung masukkan sintaks berikut. df c area dot f was one kita dorong LC atau bisa saja kita masukkan distribusi luas dan untuk menampilkan di sini kita langsung itu the show ya, saja kita run. Baik, untuk grafik histogram dibuat untuk melihat distribusi data pada kolom luas bangunan. Dan dari grafik ini, kita dapat memahami bagaimana penyebaran data dan apakah cenderung merata atau terpusat pada nilai tertentu. Dan sini kita bisa langsung lihat ada di angka 500. Itu paling tinggi. Dan untuk soal selanjutnya, di sini pada nomor 11, tuliskan sintaks untuk membuat box plot dari salah satu kolom numerik. Lalu jelaskan cara mengidentifikasi outliner dari grafik tersebut. Baik, di sini kita langsung tambahkan code lagi. Dan kita langsung masukkan sintaks CNS plot X dengan df ke
O F adalah provinsi dasar box plot terus lalu sini kita untuk penampilan yaitu PLC show. Baik, berikut adalah tampilan diagram box plot luas bangunan, yang dimana box plot digunakan untuk mendeteksi keberadaan outliner data di dalam data, dan outline dapat diidentifikasi sebagai titik yang berada di luar garis whisker, yaitu garis yang memanjang. Dan titik-titik tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan eh, sebagian besar data lainnya. Baik, untuk soal selanjutnya pada nomor 12, jelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum analisis lanjutan. Baik, di sini saya langsung menjelaskan, yaitu tahap data preparation dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum dianalisis terlebih lanjut. Dan untuk langkah yang pertama adalah menangani missing value agar data tidak eh, lengkap dan tidak mempengaruhi hasil analisis. Dan untuk langkah yang kedua, yaitu menghapus data duplikat untuk menghindari pengulangan data. Dan untuk langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menangani outliers agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Dan untuk soal yang terakhir, pada soal nomor 13, yaitu jika terdapat missing value, outliers, dan data duplikat. Jelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Baik, di sini yang pertama, untuk penanganan data, di sini saya akan menghapus duplikat. Jangan memasukkan sintaks df sama dengan df drop duplikat. Kurang. Langsung saja kedengaran, dan data duplikat dihapus menggunakan fungsi drop duplicates untuk memastikan setiap data bersifat unik. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan menangani missing value dengan memasukkan sintaks df sama dengan df dot fill. Nah, kemudian selanjutnya check only check only true. Pergitaran, dan untuk missing value ditangani dengan mengisi nilai rata-rata pada data numerik, dan metode ini cukup sederhana namun dapat mempengaruhi variasi data. Dan untuk selanjutnya dan yang terakhir itu adalah menangani outliers, yaitu kita masukkan
Sintaks df sama dengan df f area itu kurang dari 4.000. Sini kita langsungkan. Baik, outlier ditangani dengan melakukan penyaringan data berdasarkan batas tertentu. Dan pendekatan ini membantu menjaga kestabilan analisis meskipun terdapat kemungkinan beberapa data penting yang terhapus. Baik, setelah seluruh tahap dilakukan, data telah melakukan proses pembersihan dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dan sekian tugas pendahuluan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.